Am, izin aku share screen. Halo, Am. Wes. Ih, Tapi oh wes. Iya deh. iki ono skenario nih ya. Dek ono tanya Gak jawab wes. ngono. Iya sih tak share screen sih. Ora tak briefing dilut. Kelihatan enggak, Rek? Iya, kelihatan. Kelihatan, Vi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu ya, teman-teman. Nanti kan ini kan di materi eksponen dan logaritma. Minta tolong saya teman-teman jadi siswa kelas 10. Kelas 10 yang awal kan masih belum ngerti apa-apa ya. Mungkin nanti jawab sebisanya aja. Kan ini real kan. Kayak kan ini juga masuk di Zoom kan kayak orang belum tahu kayak anak kelas 10 baru masuk SMA. Nah, nanti tolong nanti jadi yang nggak bisa ya, Am ya. Dan mohon maaf kalau nanti saya agak ngelucu. Nanti saya mulai ya. Bentar. Ini nanti seperti pertemuan yang kedua dan di sini tuh cuma satu pertemuan aja 45 menit dan membahas logaritma aja yang khususnya sifat-sifat. Ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Nak. Bagaimana kabarnya di pertemuan kedua ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Bapak. Mungkin Bapak di pertemuan kedua ini yang mengawali saya cek dulu ya. Maaf, saya cek dulu ya kehadiran teman-teman. Untuk Afan ada? Hadir, Pak. Hadir, sehat. Rizal? G. Dea? Hadir, Pak. Diana? Hadir, Pak, saya. Dan Aam? Apakah hadir? Ada. Oh iya. Udin kemana Udin? Nggak hadir ya? Sakit atau gimana ini Udin? Sunat, Pak. Mungkin ketua kelas? Gimana ketua kelas? Afan? Sunat, Pak, katanya. Oh sunat. Bapak nggak diundang. Maaf nggak tahu. Mungkin nanti saya di loker mungkin ada undangannya. Ya sudah kalau gitu Bapak mulai saja ya untuk mengawali sebelum dibuka mungkin untuk ketua kelas Mas Afan bisa menyiapkan teman-temannya. Silakan Mas Afan. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Mas Afan selaku ketua kelas telah menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini yaitu jam pertama. Untuk 45 menit ke depan kita akan membahas logaritma ya. Yang kemarin kita sudah membahas eksponen. Nah, remember, ilmu itu harus diingat ya. Kemarin teman-teman kan sudah membahas sama Bapak membahas tentang eksponen. Tentu kalian harus mengingat. Nggak boleh setelah dapat pelajaran masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sama saja sia-sia kalian belajar, ayah ibu bekerja, kalian di sini malah nggak serius. Nah, ini di sini
logaritma. Nah, Bapak bacakan untuk tujuan pembelajarannya pada logaritma, yaitu memahami definisi logaritma. Dan berikutnya memahami sifat-sifat logaritma. Selanjutnya memahami fungsi dan grafik logaritma serta persamaan dan pertidaksamaannya. Dan yang terakhir mengaplikasikan ke dalam bentuk permasalahan dalam soal. Nah, di sini kalian setelah mempelajari logaritma harus bisa memahami semua ini, keempat poin ini ya. Nah, di sini belajar apa saja sih di materi logaritma itu? Yaitu pertama definisi logaritma, yang kedua sifat-sifat logaritma, dan yang ketiga persamaan dan pertidaksamaan logaritma, dan yang terakhir fungsi dan grafik logaritma. Nah, sebelum kita memulai ke definisi logaritma, tentu alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang siapa sih yang penemu logaritma itu, apa sih tujuannya dia, latar belakangnya apa dia menemukan logaritma, apa membuat kita pusing saja di sekolah apa gimana. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan siapa ya ini Bapak logaritma, yaitu Pak John Napier, yaitu lahir 1550 di Menara Merchiston, Edinburgh, meninggal pada 4 April 1617 pada umur menjelang 67 tahun. Dia berkebangsaan Skotlandia dari University of Edinburgh. Beliau ini keahliannya bukan hanya di bidang matematika, di bidang fisika juga beliau ini ahli, astronomi juga. Ini sebagai tauladan bagi teman-teman ini, adik-adik yang ingin menjadi terkenang di masa yang akan datang. Kalian setelah kalian meninggal masih terkenang dan dipelajari oleh orang-orang nanti, maka kalian harus juga belajar serius, seperti bukan hanya berkeluh kesah untuk mempelajari satu pelajaran, tapi harus bisa ahli dalam bidang yang banyak. Nah, saya langsung saja ya. Logaritma. Nah, apa sih alasan Pak John tadi? Pak John ya, Pak John atau Pak Napier. Pak John tadi menemukan logaritma. Nah, di sini. Setelah waktu itu ceritanya itu Pak John ini sudah ada pelajaran eksponen, cuma belum ada logaritma. Jadi Pak John ini ingin menciptakan sesuatu yang bisa mengetahui hasil yang disuruh gurunya, yaitu di sini nilai X dari persamaan 2X sama dengan 4. Berapa nilai X itu? Pasti kalian bisa. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab berapa nilai X di situ? Halo? 2. Mungkin di sini 2, benar 2 pangkat 2, 4. Mungkin kalian bisa meraba-meraba atau mengira-ngira saja. Karena mudah. Nah, setelah 2 benar. Mas Rijal ya tadi ya. Di sini nilai dari X persamaan 2X sama dengan 64. Mungkin kalian juga bisa mengira berapa ini karena angkanya dikit. Mungkin yang perempuan bisa menjawab berapa nilai X-nya ini? Siswi? Halo? Diana? Dea? Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang cowok. Mas Aam? Mas Afan, ya benar 6. Nah, ini agak sulit karena mungkin tapi masih bisa dikira-kira 6, benar 2 pangkat 6 sama dengan 64, benar Mas Afan. Nah, setelah di sini nilai X dari persamaan 2X sama dengan 5. Nah, di sini akan tidak bisa menjawab 2. Misalnya X-nya sama dengan 2.
2 pangkat 2 berapa? 4. Terlalu kecil. Lebih kecil dari 5. 2 pangkat nilai selanjutnya dari 2, 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, di sini mungkin akan mengira-ngira angkanya X itu 2 antara 2 sampai 3. Di sini tidak akan bisa dikira-kira. Di sini akan dihitung dengan logaritma. Nah, bagaimana kalau persamaannya 2X sama dengan 1000? Malah bingung kan? Nah, di sini butuh logaritma. Nah, di sini logaritma juga digunakan untuk menghitung skala yang biasanya paling sering didengar, yaitu skala Richter, yaitu di gempa, atau skala bunyi. Nah, di situ logaritma digunakan. Nah, di sini, oh ya, bentar. Definisi logaritma. Ada yang sudah belajar kemarin malam, tadi malam? Apa itu definisi logaritma? Ada yang sudah membaca dikit di bukunya? Bisa menjawab? Itu Pak, belum belajar. Oh, belum belajar. Mungkin yang lainnya juga belum. Ya udah, saya lanjut saja ya. Logaritma yaitu suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Gimana kebalikannya? Eksponen dibalik. Gimana hurufnya apa gimana? Nah, di sini jika diketahui eksponen, nah, di sini A pangkat C sama dengan B, maka dapat dituliskan dalam bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Nah, di sini untuk mencari nilai eksponen di C tersebut bisa dibuat bentuk logaritma A log B. Nah, di situ akan ketemu hasilnya C dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini syaratnya. Dan ini nama-nama, yaitu yang X ini sama dengan C tadi ya, C hasil logaritmanya. Dan yang A ini bilangan pokok atau basis. Nah, di depan log ini B adalah numerus. Nah, contoh di sini. Nah, ini tentu mudah ya. Bagaimana jika ada bilangan eksponen akan diubah bentuk menjadi logaritma. Siapa yang bisa? Mungkin nanti akan tercatat di nilai tanya jawabnya. Ayo. Siapa yang bisa ini mengubah eksponen menjadi logaritma? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti tadi yang di atas. Siapa yang bisa? Mana di Mas mana? Am? Mas Am? Oh iya, Mas Udin. Adiman. Mas Adiman? Maaf lupa. Mas Adiman? Hadir Dari kamar Pak. mandi ya? Iya, dari kamar mandi ya? Tadi kok nggak Iya, ada. ini dari batal tadi Pak. Ya. Ya, mungkin bisa menjawab ini. Ya, gimana seperti yang di atas ini A pangkat C sama dengan B diubah menjadi A log B sama dengan C. Nah, di sini ada nomor 1. Jadi apa? 3 Pak. 3 Log 3 log C-nya 9 Pak. 3 log apa? 3 log 9 Pak. 9 sama dengan 2. Nah, di sini. Nah, seperti berikutnya juga. Benar Mas Adiman. Terima kasih Mas Adiman. Nah, di yang kedua ini begitu juga 2 pangkat 4/3 sama dengan 16. Nah, yang A-nya 2, yang C-nya hasilnya dari log ini 4/3 dan bilangan numerusnya atau yang di B itu 16. Nah, seperti ini. Begitu juga walaupun bilangannya apa ini namanya? Bilangan pokok atau basisnya itu A-nya -3, tetap saja hasilnya juga -3. Nah, Bapak lanjut. Nah, ini di sini ingat ya, di setiap untuk kelipatan 10 biasanya misal 10 pangkat 3 sama dengan 1000, biasanya itu untuk
A-nya atau bilangan pokok atau basisnya itu biasanya tidak ditulis ya. Seperti ini, jadi log 1000 sama dengan 3, di langsung ya, nggak pakai ditulis 10. Oke, saya lanjut. Nah, di sini tertera sifat-sifat logaritma. Seperti kemarin di eksponen juga ada sifat-sifat eksponen. Mungkin agak mirip, tapi juga berbeda karena ini logaritma. Nah, ini pertama yaitu sifat A log A sama dengan 1. Mungkin langsung saya beri contoh soal, karena di logaritma dan eksponen ini harus banyak latihan dan berlatih soal, karena ini hanya mengaplikasikan sifat-sifat sebenarnya. Nah, ini di pertama ini. Nah, di sini mungkin untuk Mbak Diana ada? Masih ada? Halo? Iya, Bapak. Nah, di sini di contoh yang pertama ini seperti sifat yang mana ini? Antara ini ada 9 sifat, seperti sifat yang mana ini? Sifat yang pertama, Bapak. Yang pertama yaitu apa itu yang pertama? Jika apa ya, itu A dan B-nya sama, berarti dia 1. A log A itu kan ya? A Iya, log A sama. Nah, jadi mungkin langsung bisa menjawab ini ya. Kalau 2 log 2 sama dengan berapa, Mbak Diana? 1, Kalau Bapak. sama 1 ya. Iya, Oh iya 1, benar. Bapak. Ya benar. Terima kasih Mbak Diana. Nah, di sini selanjutnya kepada siapa lagi? Mas Afan, Mas Afan. Untuk soal nomor 2 ini mirip di Gratis. yang mana? Sifat yang mana? Saya boleh milih ya Pak berarti ya? Ya boleh. Ini kan ada banyak pilihannya ini dari atas Oh, sampai yang bawah. mana ya? Saya milih yang Pokoknya nggak boleh sifat milih 2. yang kedua, Satu Pak. aja. Oh, yang kedua ya. Bunyinya gimana ini, Mas? Sifat yang kedua bahwa A log 1 sama dengan 0. Berarti ini Berarti 3-nya untuk ini A ya. ya Nah, jawabannya 3 berapa, sama Mas? 3 log 1 sama dengan 0, Pak. 0. Nah. Oh iya benar 0. Terima kasih Mas. Mas Ya, Afan, sama. saya tanya lagi. Misal yang 3 ini bilangannya diganti dengan 100, gimana Mas Afan? 100 log 1 berapa hasilnya? 100 log 1. Kalau kata Hadiman tetap 0. Oh tetap 0, benar. Oh, ini satu rumah sama Mas Hadiman ya ternyata. Saudara kandung, baru tahu Bapak. Ya, jadi Satu di sini kamar, teman-teman, satu kamar, Pak. satu kamar, nggak boleh tidur sama-sama. Di sini walaupun bilangannya yang di letaknya 3 ini berapa saja, tapi di log yang depannya log ini bilangan 1, hasilnya tetap 0 ya. Nah, di sini yang ketiga, soal ketiga, Mas Aam. Iya, Halo, Mas Pak. Aam. Nah, di Halo. sini pilih sifat dan langsung jawab ya di soal ketiga ini. Apa itu, Pak? Nah, 3 apa ini ayo? Yang mana? Mirip yang mana sifatnya ini? Mirip yang Yang mana ini? yang nomor 6 bukan? 6. Bunyinya gimana nomor 6? A pangkat A log B sama dengan B. Mungkin nanti Mas Aam bisa belajar lagi ya. Nanti bisa mengikuti teman-teman atau nanti setelah pelajaran ini bisa nanya yang sudah paham ya. Mungkin agak benar ini Mas Aam. Mungkin Mas siapa tadi? Mas Hadiman bisa membantu? Oh, sangat bisa, Pak. Oh ya, bisa. Berapa ini hasilnya? Sifat yang Sifat yang ketiga, mana Pak. dulu? Yang ketiga benar. 1, Hasilnya 2, berapa 3. berarti? Mas Farhan ini, Pak. Loh,
Ya, ini kan waktunya Mas Adiman. Ayo dijawab dulu Mas Adiman. Bisa, yakin. Sifat ketiga, Pak. Sifat ketiga. Wow, Mas Rizal ya, baik. Mas Rijal gimana? Sifat ketiga, terus bunyinya gimana? Langsung A diaplikasikan. pangkat M, log B pangkat M. Sehingga 5/2 3 log 2. Tapi Benar, kenapa, soalnya Pak? 100. N itu tidak Kenapa? sama dengan 0? Kenapa N tidak sama dengan 0? Kenapa N-nya tidak sama dengan Oh, 0? itu. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya karena di sini Bapak akan Oke, Pak. Sip. Bapak membahas sifat-sifat dulu ya. Nah, benar Mas Rizal. Mungkin nanti kalau sudah waktunya habis nanti kalian bisa ini ya mengingatkan Bapak ya karena Bapak suka lupa waktu. Apalagi main itu lupa kadang-kadang. Tahu-tahu subuh. Nah, di sini di soal 4 mungkin bisa dijawab oleh Mbak Dea. Apakah masih hadir Mbak Dea? Di room ini? Tahu kendala sinyal. Oh, mungkin saya percepat aja ya karena ini sudah Bapak urutkan contoh soal dan sifat-sifatnya. Di sini sama saja 3 log 2 ini sama seperti sifat yang keempat juga. 3 log B sehingga sama dengan 3 log 2 sama dengan 1/2 log 3. Nah, berikutnya 5, nomor 5 yaitu sama dengan sifat yang kelima. 2 log 5 seperti contoh pada soal sifat kelima yaitu A log B. Nah, jadi gini, 2 log 5 ini bisa dibuat atau diubah menjadi 7 log 5/7 log 2. Yang penting bilangan basisnya itu tetap atau sama. Ini 7 sama 7. Kalau di atas 7 log 5 di bawah 8 log 2 nggak boleh, nggak bisa ya. Nah, di sini soal nomor 6 sama seperti sifat yang ke-6. Nah, di sini A pangkat A log B. Nah, di sini 3 pangkat A log 3. Jika bilangan ini depan koefisiennya 3 sama dengan pangkat basis pangkatnya ini 3. Jika sama 3 sama 3 atau 4 sama 4. Nah, jadi hasilnya yaitu B-nya ini 5-nya. Nah, 5. Yang ketujuh 2 log 5 dikali 5 log 3. Nah, jika ini A log sama dengan A log B kali B log C. Jika ini di logaritma yang pertama ini bilangan B-nya ini sama dengan bilangan yang basisnya di log yang kedua ini, maka bisa menjadi A log C. Nah, jadi ini kalau di soal ini jika 5 ininya 5 sama, jadi bisa 2 log 3. Nah, di sini berikutnya yang ke-8 ya. 2 log 5. Log 5 kali 3. Jadi sama seperti sifat yang ke-8 juga. A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Nah, kenapa bisa dirubah ini? Karena tapi ini syaratnya harus A-nya ini bilangan basisnya di log pertama dan log kedua tetap sama ya. Nah, sehingga bilangan di B sama C ini diletakkan, B diletakkan di log pertama dan C diletakkan di log kedua. Seperti ini. 2 log 5 plus 2 log 3. Nah, ini yang terakhir. 2 log 5/3. Nah, jika angka depan log ini 5 atau pembagian 5
1/3, maka akan menjadi pengurangan seperti yang sifat di atas tadi. Nah, di sini ya. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat logaritma, mungkin kita langsung aja mengaplikasikan atau berlatih soalnya. Nah, di sini ada 3 soal. Mungkin cukup waktunya nanti buat membahas ini. Mungkin teman-teman setelah mempelajari, mungkin ada yang bisa mau mencoba dulu di soal pertama. Mas Afan, Mas Rizal, Mas Aam, Mas Adiman, atau Mbak Dea, Mbak Diana. Mungkin nanti Bapak akan beri tambahan nilai buat yang mau. Mas Rizal? Halo? Nah, di sini ada bantuan sifat-sifat logaritma. Mas Adiman? Ya, Diman tadi, Pak. Oh. Adiman? Mungkin Mas Afan ini bisa, Mas Afan. Sebagai ketua kelas harus menjadi tauladan. Jangan kayak yang di itu. Yang mana, Di yang kelas mana ada. Pak? Yang mana? Ini bukan. Ini yang soal pertama. Yang pertama. Ya. Oke. Saya pakai cara-cara Ini bisa. boleh ya, Pak? Nah. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba di kertas masing-masing. Nanti bisa jika jawabannya beda dengan Mas Afan, nanti bisa mengacungkan tangan. Tulisan saya jelek, Pak. Iya, nggak apa-apa. Maklum kan, baru awal SMA ini. Bapak dulu juga lebih jelek. Kelihatan, Pak. Kelihatan apanya ini Mas Yadiman? Mungkin yang lainnya bisa menjawab di soal berikutnya, yang kedua, atau Mas Hadiman, Mas Aam, atau yang cewek-cewek, jangan ini ya, malu-malu ya. Halo, saya jangan ditinggal, Pak. Paham, Pak. Iya, Paham. Bapak. Paham kan? Ya, Halo, jadi Pak. di sini kan sampai di sini. Oh iya, Mas Bali ini. Dari mana Mas Afan? Dari nggak tahu. Ini trinya Nah. lagi rewel, Pak. Oh ya, sinyalnya. Emang gitu ya, sinyal suka iseng. Bapak biasanya juga suka diisengi sama sinyal. Nah, di sini menjadi sampai di tahap kedua jika 5 log 5. 5 log 5 ini seperti sifat yang pertama tadi, jika sama A sama A jadi ya tadi malam. Nggih, Pak. Nggih. Ya. Tidur jam berapa kemarin Mas Rizal? Habis sisa. Sisa belajarnya habis apa? Habis zuhur berarti. Enggak, habis maghrib. Ya nggak apa-apa, belajar sedikit, tapi ditekuni, disiplin itu yang lebih baik daripada belajar 1 malam waktu mau ujian, gitu nggak baik. Nah, di sini soal kedua, mungkin Mas Rizal ini bisa menjawab ini.
2 Kita coba Pak, yuk. ya 2 log 8. Gampang ini. Bisa ditulis langsung di sini. Kok ibu Pak nulisnya Pak? Sini. Coba dulu Mas Rizal. Oh, sepertinya tadi ada yang Mbak Dea terkendala sinyal, jadi ngirim ke Bapak Iya, Pak. langsung ini jawabannya. Iya, Pak. Mas Rizal. 3 log 18. Jadi pakai sifat yang mana ya Mas Rizal? Yang Yang ke-8 mana, ya? yo? Yang paling Iya. bawah nomor 2 ya? Nggih. Oke. 3 log 3. Sebentar, Bapak cek ya dulu ya. 3 log 3 plus 3 log 6. Benar Mas Rizal. Terus lanjutannya gimana Mas Rizal? Pak. Terus ini Pak, gimana Pak? Saya bingung Pak di situ Pak. Makanya itu nggak bisa kan ini. Jadi bisa pakai cara Mas Rizal. Nah, ini 3 log 3 ini sama dengan 1 plus 3 log 6. Nah, 6-nya bisa di apa? Bisa menjadi 2 kali 3 Mas Rizal. 2 kali, oh dipecah lagi Pak. Iya, dipecah lagi. C. Mas Rizal ini cerdas nih. Pakai. Saya belajar sama Mas Hadiman Pak. Oh, Mas Adiman ini kayaknya itu diam-diam tapi dia tuh sudah bisa, makanya dia merendah. Gini Pak. Nah, gimana? 1 plus 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini berapa Mas Rizal? 1 plus 3 log 2. Nah, 3 log 2 itu Pak, gimana lagi Pak? Berarti jawabannya 1 tambah 1, 2 kan? 2 plus 3 log 2. Itu jawabannya Mas Rizal. Sudah sampai. Oke Pak. Nah, karena 3 log 2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi Mas Rizal. Karena beda basis sama bilangan yang depannya. Nah, di sini Bapak punya jawaban sendiri ya. Nah, di sini agak berbeda dengan Mas Rizal. Mas Rizal tadi langsung menggunakan sifat, tapi Bapak pecah dulu jadi 2 kali 3 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya tetap sama seperti jawabannya Mas Rizal tadi. Terima kasih Mas Rizal ya. Iya Pak, iya. Nah, ini di soal terakhir karena waktunya sudah mau habis di 45 menit ini. Semoga di soal terakhir ini bisa, ini agak sulit karena ini di waktu terakhir. Nah, Bapak saja yang membahas ya. 2, di sini ada soal 4 log 3 plus 3 log akar 8/3 sama dengan, nah di sini pertama yaitu merubah dulu, mensederhanakan dulu. Yang 4 yang bilangan besar-besar ini dipecah dulu, ada pangkatnya berapa? 4 menjadi 2 pangkat 2 dulu. Nah, kalau sudah 3 ini paling mentok sudah nggak bisa dirubah. Ini juga 3. Nah, di sini ada akar 8/3. Nah, di sini akarnya ini dijadikan pangkat dulu, pangkat setengah, 3 log 8/3 pangkat setengah. Nah, di tahap berikutnya yaitu yang log pertama masih sama dan log kedua ini 3 log. Nah, setengahnya ini, nah 8-nya ini. 8 ini menjadi 2 pangkat berapa? 8, 2 pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3-nya tadi dikalikan setengah menjadi 3
per 2. Di sini per 3 langsung dikalikan oleh pangkatnya tadinya yaitu di sini di logaritma yang pertama ini tadi pangkatnya 3 sama pangkatnya 2 ini dibagi 1 per 2. Jadi 1 per 2 log 3 plus 3 log. Nah, di sini masih tetap sama yang di atas. Jadi yang tahap 4 ini dibalikkan lagi 2 log 3 pangkat setengah. Kenapa dibalikkan lagi? Karena setengah jika dibagikan oleh 1 pangkatnya 2 tetap hanya setengah. Jadi untuk apa ini setengah ini dipindah ke pangkatnya 3 untuk ini untuk membagi pembagian dari logaritma yang kedua. Nah, di sini sampai tahap kelima ini 2 log 3 pangkat setengah kali 2 pangkat 3 per 2 per 3 pangkat 1 per 2. Nah, di sini habis. Maaf. Nah, di sini habis dibagi, dicoret bisa. Nah, di sini tinggal 2 log 2 pangkat 3 per 2. Nah, di sini setelah itu pangkatnya 2 yang depan log ini sama pangkatnya 2 yang di atas. Pangkatnya 2 di atas ini kan 1. Jadi 3 per 2 per 1. Jadi 2 per 2 pangkat 3 per 2 2 log 2. 2 log 2-nya yaitu 1. Jadi hasilnya ini 2 pangkat 3 per 2. Paham kalian di sini? Sampai sini? Afan, Aam, Hadiman, Rizal, Dea, Diana. Mungkin sampai sini ada yang kalian tanyakan? Rizal, Pak. Mungkin usahakan itu ya, jangan menunjuk tempatnya ya. Bisa bertanya sendiri ya. Mas Hadiman mungkin ada pertanyaan, ada yang nggak paham, bisa ditanya. Baik, terima kasih. Mungkin karena kalian tidak ada yang menjawab, mungkin saya kira sudah paham semua dan di pertemuan berikutnya Bapak akan mengulas lagi. Bapak akan habis ini, setelah ini Bapak akan memberikan tugas kalian. Nah, di sini tugas kalian nanti kalian bisa mencobanya di rumah karena pertemuan ini hanya satu tatap muka karena waktunya sudah mau 45 menit. Habis ini ada waktunya siapa? Ketua kelas? Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Pak Ya. Pak Widodo. Iya, Pak Widodo. Oh ya. Mungkin nanti karena Pak Widodo biasanya itu rajin datangnya, mungkin saya cukup. Jadi ini tugasnya ada 7. Mungkin ada yang ini yang mau semuanya atau Bapak pilihkan gimana? Karena Nomor ini 1 aja, ada. Pak. Oh, enggak boleh. Ini minimal 4 ya. Ini nanti dikerjakan nomor 1, nomor 3, nomor 5 sama 7 ya. Ini bila yang ganjil-ganjil saja ya. 1, 3, 5 sama 7. Oke, nah, nanti dikumpulkan di Google Meet ya. Kok Google Meet? Salah. Di Classroom ya. Oke, Pak. Siap.
untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang ini ya. Dan melanjutkan di apa tadi setelah definisi sifat-sifat persamaan dan fungsi grafik. Nah, Bapak cukupkan untuk mungkin ketua kelas bisa menyiap belum pulang ya? Mohon maaf. Saya kira pulang ini pelajaran masih pagi ya. Saya cukupkan sebelum mengakhiri. Alangkah baiknya kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Terima kasih ya. Adik-adik, saya bawa akhiri. Semoga sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, dadah anak-anak.